Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Krisma Tiara Dita, NIM 68 dari angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan meningeal. Sebelumnya, kita ketahui untuk anatominya terlebih dahulu, yaitu posisi medula spinalis yang terletak di bagian belakang vertebra membuat medula spinalis meregang apabila terjadi gerakan refleks. Oleh karena batang otak relatif terfiksir, menyebabkan hanya medula spinalis dan meninges yang inflamasi semakin tertarik ke atas. Tujuan dari pemeriksaan meningeal ini yaitu untuk memeriksa tanda-tanda iritasi meningeal atau meningeal sign. Untuk tanda-tanda meningeal sendiri, yang pertama, tanda-tanda meningeal itu timbul karena tertariknya radiks-radiks saraf tepi yang hipersensitif karena adanya perangsangan atau peradangan pada selaput otak meninges atau meningitis akibat infeksi kimiawi atau karsinomatosis. Yang kedua, perangsangan meningeal bisa terjadi juga akibat peradangan subarakoid. Nah, untuk prosedur pemeriksaan meningeal ini sendiri ada 5 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan kaku kuduk atau rigiditas nuchae. Yang kedua ada Brusniski 1 atau neck sign. Yang ketiga ada tanda Kernig. Yang keempat ada Brusniski 2 atau contralateral sign. Yang terakhir ada Brusniski 4 atau symphysis sign. Yang pertama ada pemeriksaan kaku kuduk atau rigiditas nuchae. Untuk pemeriksaannya, yang pertama, pasien berbaring terlentang di atas tempat tidur, lalu secara pasif kepala pasien dilakukan fleksi dan ekstensi. Dan untuk interpretasi pemeriksaannya, jika kaku kuduk itu positif, sewaktu dilakukan gerakan fleksi atau ekstensi tadi terdapat suatu tahanan, itu positif. Yang kedua, ada pemeriksaan tanda Brusniski 1 atau neck sign. Untuk pemeriksaannya, yang pertama pasien berbaring terlentang. Yang kedua, satu tangan pemeriksa diletakkan di bawah leher, tepatnya di tengkuk. Kemudian dilakukan gerakan fleksi pada kepala pasien dengan cepat. Gerakan fleksi ini dapat dilakukan semaksimal mungkin sambil menahan dada pasien ke bawah. Seperti ini. Dan untuk interpretasi pemeriksaannya, jika Brusniski itu positif, secara refleks timbul fleksi bilateral di sendi panggul dan lutut. Selanjutnya ada tanda Kernig. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan saat pasien berbaring terlentang, lalu pemeriksa melakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut dari pasien. Kemudian tungkai bawah kita luruskan atau diekstensikan. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, jika tanda Kernig itu positif, pada waktu dilakukan ekstensi, tungkai kontralateral fleksi sejenak di sendi panggul dan lutut atau pasien merasakan nyeri pada bagian panggul atau lutut. Selanjutnya ada pemeriksaan tanda Brusniski 2. Pemeriksaan ini dilakukan pasien berbaring terlentang, lalu salah satu tungkai pasien diangkat atau difleksi sendi pada panggul dalam posisi ekstensi pada sendi lutut. Dan untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, jika tanda Brusniski 2 itu positif, akan timbul gerakan refleks pada tungkai kontralateral berupa fleksi di sendi panggul dan lutut. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada tes Brusniski 3 atau check sign. Bisa dilakukan saat pasien posisi berbaring terlentang, kemudian dilakukan penekanan di bawah zygomatikus atau di bagian pipi. Interpretasi pemeriksaan ini, pada pemeriksaan didapatkan hasil positif apabila diikuti dengan refleks fleksi sendi siku dengan hentakan di atas dari lengan atau hand upward jerking of the arm.
Selanjutnya ada pemeriksaan tes Brusen G4 atau CPC sign. Bisa dilakukan pada saat pasien posisi berbaring terlentang, kemudian dilakukan penekanan pada simfisis pubis. Untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, jika hasilnya positif, didapatkan fleksi kedua ekstremitas bawah di sendi panggung. Ini untuk daftar pustaka dari PPT yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.